Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 11. Kita ini mau ngejelasin buat progress report 2 Fin Pro P. Next aja. Oke, nah buat secara keseluruhan, kita udah ngebuat kelas-kelas utamanya sama beberapa package yang udah implementasiin eh, beberapa pattern, kayak comment pattern, obstacle, buat full pattern, habis itu sama strategi juga. Nah, kalau buat yang di share screen ini kayak kelas-kelas utamanya buat background. Ini kita buat basically lebih ke entity utama buat backgroundnya kita, buat ngerender, buat update, buat set position. Nah, tapi masalah resource atau PNG-nya itu ntar kita pisah di resource manager. Nah, ini buat bullet, bullet kita juga buat entity. Nah, di sini tuh ada class base entity. Nah, ini fungsi ntar buat di extend nama misalnya kayak bullet atau obstacle atau ntar kita mau buat enemy juga. Nah, playership. Nah, playership ini buat playernya. Ini buat nge-config seluruh unsur dari playernya. Nah, jadi kalau buat di sini kita mau ngebuat sistemnya tuh tiga health, tiga darah. Jadi misalnya kalau playernya udah kena hit 3 kali, udah game over. Nah, text. Oke. Di sini ada game config, game manager, ada main juga, ada game screen, sama resource manager. Nah, tadi kan udah bilang resource manager tuh buat ngatur semua yang hubungannya sama gambarnya, misalnya kayak PNG. Itu juga kita udah masukin buat bukan semacam rendering rectangle lagi, tapi udah PNG. Nah, kita buat background, so far sih kelihatannya kalau misalnya kita nyoba make PNG buat background itu kan rada-rada agak low resolution gitu ya. Jadi untuk sekarang kita make uh, for loop, terus di for loopnya itu ngerender bintang-bintang gitu, jadi secara random. Nah, di sini juga buat game config itu kita semua naro logic buat ngeset speed, gedenya playernya berapa, gede bulletnya berapa, sama meteornya itu di game config kita pisah. Nah, di game state nih fungsinya ntar buat kita naruh state lagi main, playing, lagi pause, yaitu pause sama game over kalau udah mati. Oke, next aja. Oke, jadi di sini ada snippet kode dari obstacle. Nah, di sini kita baru buat obstacle namanya itu meteor. Yang dimana meteor ini kita juga mengaplikasikan yang namanya sistem HP yang dimana kalau misalkan bisa kita lihat di sini tuh this HP sama dengan 2. Berarti ketika nanti meteor itu kena 2 kali tembak dari si player, meteor itu bakal hancur. Nah, terus di sini tuh kita ngerandom buat eh, meteornya. Jadi meteor itu bakal nge-spawn secara random dan dia tuh bakal langsung ngarah ke si player. Nah, terus di sini kita juga masih eh, apa namanya? Masih belum ngasih PNG buat si meteornya. Jadi kita sementara itu masih pakai render eh batch.draw itu. Nah, jadi dia tuh akan berbentuk bulat dan udah di set color white. Next saya bro. Terus ini yang apa pulse-nya yang di package pulse. Jadi ada tiga ini utama. Ada object pool Java, bullet pool sama meteor pool. Yang pertama yang object pool, di mana dia itu fungsinya buat ngurangin bahasanya ngurangin biaya pembuatan objek baru secara berulang-ulang. Yang dimana uh, daripada membuat dan menghancurkan objek yang terus berulang, kita apa di program ini kita apa namanya kita bakal mendaur ulang objek yang tidak terpakai. Nah, jadi di objek pool ini ada tiga ini apa ada tiga bagian. Itu ada yang pertama ada obtain yang yakni kayak apa dia itu fungsinya buat ngambil objek dari pool yang dimana kalau misalnya poolnya kosong maka bikin objek baru, kalau misalnya nggak kosong maka dia bakal ngambil objek yang dari yang available gitu, yang kemudian bakal masukin objek ke apa ke in use.
dan bakal mereturn objek. Kemudian ada free, yakni mengembalikan objek ke pool. Jadi kalau misalnya ada objek yang nggak kepake maka dia balikin lagi. Dan terakhir ada get active object yang dimana dia bakal ngasih daftar objek yang aktif, yang biasanya yang update posisi, buat nge-render objek dan check collision. Kemudian ada bullet pool yang dimana dia itu subclass dari object pool yang dimana dia itu buat ngelola semua peluru di game yang dimana buat biar ngecegah game bikin peluru baru gitu setiap kali player nembak gitu. Dan yang terakhir ada Meteor Pool yang dimana dia mirip-mirip Bullet Pool tapi buat objek meteor atau obstacle lah itu, obstacle yang dimana dia bakal ngedaur ulang meteor yang udah lewat atau udah hancur gitu. Jadi fungsi kedua Meteor Pool sama objek pool itu Bullet Pool ini itu buat ngedaur ulang gitu. Langsung next. Oke, jadi selanjutnya itu ada bagian strategi. Jadi kelas utamanya itu si weapon strategi. Nah, terus subclassnya itu ada single shot strategi, di mana ini itu masuknya package strategis. Terus peran dari si class single shot strategi ini mengatur strategi si pemain untuk saat ini di jangkauan single shot strategi. Jadi nanti akan ada tambah strategi baru, tapi untuk saat ini baru ke satu peluru yang ditembakkan oleh uh, spaceshipnya. Terus public interface di sini isi cuma ada void shoot, terus dikembalikan ke si player ship spaceshipnya itu. Oke, selanjutnya ada command. Nah, command di sini itu perannya untuk mengatur spaceship yang nanti player akan pegang untuk mengatur ke kiri atau ke kanannya. Lalu di sini ada beberapa function-functionnya, move left, move right, move up, move down. Jadi ibaratnya kita nanti bisa pakai WSD buat gerakin si spaceshipnya ini. Lanjut. Nah, kira-kira untuk gambarannya nanti itu akan seperti ini. Jadi ini peluru yang dari single shot, lalu si kapalnya itu bisa bergerak dengan arah WASD kiri kanan atas bawah. Oke, kira-kira sekian dari presentasi kami kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.